Halo semuanya, pada video tutorial kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan Accurate Online, mulai dari menginput data awal perusahaan sampai pada tahap menginput transaksi. Kasus yang akan kami lakukan pada video kali ini yaitu berkaitan dengan PT Okinara Skincare. Seperti yang kita ketahui, di dalam suatu perusahaan pasti memiliki informasi perusahaan yang mana pada video kali ini berkaitan dengan PT Okinara Skincare. Dari informasi perusahaannya kita baca, PT Okinara Skincare yaitu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan skincare. Perusahaan berdiri sejak 2016, makin berkembangnya bisnis yang dijalankan, maka per 1 Januari 2019 manajemen memutuskan untuk menggunakan Accurate Online untuk proses pencatatan akuntansi operasional perusahaan. Jadi kalau kita bisa baca dari informasi perusahaan yang terlampir ini, kita akan menggunakan Accurate Online untuk dapat mengoperasikan PT Okinara Skincare dalam menginput seluruh transaksinya. Nah, kali ini untuk penginputan transaksi informasi perusahaan, kita tidak perlu membuat entry data atau membuat data baru perusahaan. Kenapa? Karena data awal perusahaan sudah ada dalam bentuk file Excel. Baik, sekarang kita akan mulai ya, teman-teman. Nah, untuk langkah awal yaitu kalian harus mengunjungi website account.accurate.id. Ini adalah halaman pertamanya apabila mengunjungi website yang dengan URL seperti ini. Kemudian masukkan email dan juga password, lalu klik login. Setelah itu, apabila dalam laman seperti ini tidak ada database mengenai perusahaan yang ingin di-input transaksinya melalui Accurate Online, maka klik tanda tambah ini untuk membuat database baru. Di sini diisi nama perusahaannya yaitu PT Okinara Skincare. Di sini bisa memilih warna backgroundnya, terserah mau pilih warna apa aja. Dan di sini juga ada pilihan logo database, dan itu juga terserah mau pilih apa aja. Lalu setelah mengisi nama, memilih warna background dan logo database, klik simpan. Nah, karena kami telah membuat database-nya, maka pada kali ini kami tidak akan mengklik tanda simpan. Setelah klik simpan, maka akan muncul database perusahaan seperti ini. Setelah itu, klik Okinara Skincare untuk menginput data awal perusahaan dan juga transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perusahaan itu. Nah, setelah mengklik PT Okinara Skincare, maka akan muncul laman yang berjudul informasi data perusahaan. Nah, untuk mengisi informasi terkait perusahaannya, maka harus melihat informasi perusahaan yang terdapat pada PDF ini, yaitu nama perusahaan PT Okinara Skincare. Level distribusinya yaitu distribusi, atau di sini adalah distributor. Bidang usahanya yaitu others atau lainnya, kita bisa menuliskannya saja. Lalu teleponnya yang ini, faksi miliknya, dan emailnya yaitu okinara@skincare@gmail.com. Mata uang dalam Indonesian Rupiah, ya betul. Tanggal mulai data yaitu adalah 31 Desember 2018. Desember 2018 ya betul. Periode akuntansi Januari sampai Desember. Alamatnya yaitu Jalan Kenanga Utara, DKI Jakarta.
Kotanya kota DKI Jakarta. Kode posnya itu 12345. Setelah itu, klik lanjut. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan akuntansi dari perusahaan PT Okinara Skincare. Dapat dilihat dari kebijakan akuntansi, untuk yang fitur dasar ini dapat dilihat dari kebijakan akuntansi bagian umum. Yang nomor 1, beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dengan perusahaan. Yang kedua, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Yang ketiga, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Maka dalam kebijakan akuntansi di bagian umum hanya terdapat 3 kebijakan akuntansi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan mengenai kondisi usaha dari PT Okinara Skincare tersendiri. Nah, itu harus disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang ada di sini. Apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Karena tadi di bagian kebijakan akuntansi bagian umum tidak ada informasi mengenai beberapa cabang, maka kita tidak perlu untuk men-checklist kotak itu. Lalu yang kedua, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Di checklist ya, karena tadi ada penyebutan tentang menggunakan SGD dengan perusahaan. Di sini mata uangnya yaitu SGD atau Singaporean dollar. Lalu poin yang ketiga, apakah perusahaan Anda memungut dan membayarkan pajak pertambahan nilai? Ya. Apakah perusahaan Anda memotong atau dipotong pajak penghasilan PPh 23 saat pembayaran? Tidak. Tidak ada informasi mengenai hal tersebut. Lalu selanjutnya adalah saat mengeluarkan uang, pembelian barang, dan lain-lain. Apakah perlu melalui proses persetujuan? Tidak ada informasi mengenai hal tersebut. Apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Ya, itu sesuai dengan poin nomor 3. Lalu, yang terakhir, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran biaya, beban, dan penjualan? Tidak ya. Berarti hanya poin yang mata uang asing, yang PPN, dan juga aset-aset perusahaan. Lalu setelah mengklik atau menceklis ketiga pertanyaan ini, klik lanjut. Lalu, yang ini tentang kebijakan perusahaan dalam hal penjualan. Berarti pakainya yang ini ya. Di sini poin nomor 1, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Yang kedua, retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Yang ketiga, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Yang keempat, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Dan yang kelima, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Oke, kita lanjut ke dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan membuat surat penawaran harga kepada pelanggan? Ya, itu bersangkutan dengan ini. Penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Lalu pada saat penagihan, apakah Anda melakukan proses tukar faktur ke pelanggan? Tidak ada informasi tentang hal tersebut ya. Lalu yang ketiga, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya? Ya. Apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Ya. Apakah perusahaan Anda menitipkan barang yang dijual kepada pihak lain atau konsinyasi? Tidak ada informasi mengenai konsinyasi, jadi tidak perlu men-checklist. Apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Ya. Apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Ya. Lalu, apabila sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ada di sini, diklik lanjut. Lalu, ada kebijakan akuntansi mengenai pembelian. Poin yang pertama yaitu bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Yang kedua, bagian accounting membuat PO atau purchase order kepada pemasok yang terpilih. Yang ketiga, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok klien atau forwarder. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pembelian ya. Yang pertama, saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan ke bagian pembelian? Di sini dibilang bahwa bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian, berarti cek ya. Lalu yang kedua, apakah perusahaan Anda membuat PO atau purchase order ke pemasok? Ya. Dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder?
itu sesuai dengan ini ya, berarti diklik ya. Lalu lanjut. Dan yang terakhir tentang kebijakan akuntansi mengenai persediaan. Poin pertama, gudang yang dimiliki perusahaan terdapat dua, yaitu depan dan belakang. Yang kedua, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Dan yang ketiga, metode perhitungan nilai persediaan, yaitu melalui metode FIFO. Sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang persediaan. Yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Ya, tadi ya, ada gudang depan dan gudang belakang. Lalu pertanyaan kedua, apakah barang dijual memiliki lebih dari satu satuan pada satu jenis barang? Ini nggak ada informasi tentang hal ini ya. Lanjut, apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri atau produksi barang saat pembelian dan penjualan? Tidak ya tadi. Tidak ada tentang nomor seri. Lalu yang keempat, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang? Ya. Lalu, apa metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan? Yaitu FIFO. Setelah itu, klik lanjut. Ini adalah terakhir ya. Accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya beban, dan lain-lain. Jika Anda kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan untuk perusahaan Anda, Accurate dapat membuatkan secara otomatis daftar akun perkiraan yang umum digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Apakah Anda ingin Accurate otomatis membuat daftar akun perkiraan? Ini tidak usah kita checklist ya, karena kita sudah memiliki data-data mengenai akun-akun perkiraan dalam bentuk file Excel yang nanti kita akan import ke dalam Accurate Online ini. Setelah kita hapuskan checklistnya, kita pencet selesai. Setelah klik selesai, akan muncul laman seperti ini. Kalau ini muncul, kita hanya perlu menceklis ini, tidak perlu ditampilkan lagi agar tidak terus-menerus pop-up ketika kita ingin masuk ke dalam database kita, lalu klik tutup. Nah, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, kami sudah memiliki data mengenai akun perkiraan yang sudah ada dalam bentuk file Excel. Nah, ini adalah langkah selanjutnya untuk mengimport data-data tersebut agar bisa dimasukkan ke Accurate Online ini. Yang nomor satu kita abaikan ya. Yang kedua, untuk mengimport akun perkiraan, maka klik import akun. Lalu klik yang tanda file ini. Data perusahaan yang ada di sini. Klik yang daftar akun. Lalu setelah memilih yang tadi, klik unggah. Setelah itu akan muncul halaman pemetaan kolom data. Ini diabaikan saja, klik lanjutkan. Konfirmasi import data akan muncul. Nah, ini jangan lupa untuk di checklist, lalu diklik lanjutkan. Hasil import data selesai, lalu klik tutup. Selanjutnya dilanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu import pemasok. Untuk mengimpor data pemasok, klik tanda ini, lalu klik poin yang kedua, daftar pemasok. Setelah itu klik unggah. Pemetaan kolom data diabaikan saja, lalu jangan lupa untuk menceklis konfirmasi import data, lalu klik lanjutkan. Sudah selesai, klik tutup. Setelah itu, untuk mengimpor data pelanggan, klik import pelanggan. Lalu klik simbol file, lalu pilih poin yang ketiga, daftar pelanggan, lalu klik unggah. Ini diabaikan saja, lanjutkan, lalu checklist dikonfirmasi import data, lalu lanjutkan.
Berhasil diproses, lalu klik tutup. Sebelum mengimpor data mengenai barang dan jasa, kita harus men-setting terlebih dahulu gudang-gudangnya ya, karena terdapat 2 gudang, yaitu dengan mengklik persediaan pada modul di sebelah kiri ini, klik persediaan, lalu klik gudang. Nama gudangnya di sini ditulis gudang depan, lalu klik save. Lalu yang kedua adalah gudang belakang, tab, lalu klik save. Close lamannya, kemudian baru bisa mengimpor barang dan jasa. Klik simbol ini, kemudian pilih daftar barang. Klik unggah, ini diabaikan saja, ini di checklist konfirmasi impor datanya, lalu klik lanjutkan. Akhirnya sedang mengimpor data, kita tunggu ya. Sudah selesai, klik tutup. Dan ini jangan lupa untuk mengklik kami mengerti. Nah, di sini terlihat sudah ada 3 checklist sekaligus ya. Setelah itu, setelah 3 poin ini, 3, 4, 5, sudah ada checklist hijaunya, klik tutup. Sekarang saatnya untuk memasukkan data aset tetap. Sebelumnya harus melihat dulu ya di soalnya. Di sini tertera bahwa terdapat 3 kategori aset tetap, itu ada tanah, gedung, peralatan. Maka dari itu, di sini kita harus memasukkan ketiga kategori tersebut, yaitu dengan mengklik aset tetap pada modul aset tetap di sebelah kiri sini ya. Lalu klik kategori aset. Di sini tuliskan tanah ya, tanah, lalu klik simpan. Lalu selanjutnya adalah gedung, klik simpan. Yang ketiga adalah peralatan, lalu klik simpan. Untuk mengecek apakah ketiga kategori aset tetap tersebut sudah masuk atau belum, atau tersimpan, klik sheet hijau di pojok kiri atas ini. Nah, sudah ada ya. Kalau sudah, saatnya kita masukkan atau mengimpor data aset tetap. Ini harus di close dulu ya. Sama caranya, klik aset tetap, modul aset tetap di sebelah kiri sini, lalu klik aset tetap. Nah, ini adalah laman apabila kita tidak memiliki data perkiraan atau data dalam file Excel ya. Kalau sudah ada, kita tinggal mengklik sheet hijau di sebelah kiri sini, lalu klik impor data. Impor dari Excel. Nah, ini lamannya sama seperti sebelumnya ya. Lalu pilih lokasi file impor, lalu klik poin kelima, yaitu daftar aset tetap. Kemudian klik unggah, pemetaan kolom datanya diabaikan saja, laman konfirmasi impor data, langsung klik lanjutkan. Data sudah selesai diimpor ya, lalu klik tutup. Sudah terimpor semua ya datanya. Setelah itu, kita harus menginput data mengenai penyusutan. Ini adalah step terakhir dalam penginputan data awalnya ya. Nah, untuk memunculkan akun penyusutan dapat dilakukan dengan pertama ini di close dulu ya. Lalu klik daftar laporan, klik daftar laporan lagi, lalu klik neraca indeks kontrol, periodenya disesuaikan, itu tanggal 31 Desember 2018. Di uncheck lalu tampilkan. Di sini tertera ya bahwa aset tetapnya itu belum ada akumulasi penyusutannya, masih 0. Untuk memunculkannya caranya yaitu dengan perusahaan, lalu proses akhir bulan, diklik proses akhir bulan. Bulannya pilih bulan Desember tahun 2018.
Oke, baik. Setelah itu, klik simpan. Nah, kita bisa melihat jurnalnya dengan caranya klik sheet hijau di sebelah kiri sini, lalu klik proses akhir bulan Desember 2018, klik koper hijau ini ya, lalu klik jurnal penyusutan. Ini sudah ada ya jurnalnya. Klik close, lalu klik daftar laporan untuk melihat apakah sudah ada atau belum ya. Ternyata belum ada, kita harus nge-refresh lamannya terlebih dahulu. Setelah di-refresh, akan muncul akumulasi penyusutannya ya, itu sebesar 38.580.000. Ini adalah step terakhir dalam penginputan data awal perusahaan ya. Setelah sudah selesai penginputan data awalnya, kita bisa close semua tab yang ada di atas.